Siluman pemasang amarah. Di suatu alam pada zaman dahulu kala, sosok siluman masuk ke istana ketika raja sedang pergi. Siluman itu sangat buruk rupa, baunya sangat tak sedap, dan apapun yang dia katakan begitu menjijikkan sampai-sampai para pengawal dan pekerja istana terpaku dalam kengerian. Karena itu siluman seenaknya saja melenggang masuk menuju aula pertemuan kerajaan dan mendudukkan dirinya di singgasana raja. Melihat siluman itu dengan kurang ajarnya duduk di singgasana raja, para pengawal dan pekerja lainnya menjadi tersadar dan dari keterpakuan. "Keluar dari sini!" bentak mereka. "Kamu tidak boleh di situ. Jika kamu tidak angkat pantat sekarang juga, kami akan tebas kamu dengan pedang." Karena mendapat sedikit kata-kata amarah ini, siluman itu membesar beberapa inci. Tampangnya bertambah jelek, tambah bau, dan umangnya makin jorok saja. "Pedang-pedang dihunus, golok dikeluarkan dari uangnya. Ancaman telah dinyatakan." Di tiap perkataan atau perbuatan yang dipenuhi oleh amarah, bahkan tiap pikiran marah pun, siluman itu menjadi tambah besar, tambah buruk, tambah bau, dan tambah kotor makiannya. Pertempuran sudah berlangsung beberapa saat ketika sang raja tiba. Dia melihat ada siluman raksasa yang sedang duduk di atas singgasananya. Dia belum pernah melihat sesuatu yang jeleknya, minta ampun seperti itu. Bahkan tidak bioskop sekalipun. Bau busuk yang terbar dari tubuh siluman itu bahkan bisa membuat berlantung jatuh sakit. Dan sumpah serapahnya bahkan lebih parah daripada yang pernah Anda dengar di bar-bar terkumuh pada malam minggu yang berjubel pemabuk. Sang raja adalah seorang yang bijaksana, makanya dia jadi raja. Dia tahu apa yang harus dilakukan. "Selamat datang," sapa raja ini dengan hangat. "Selamat datang di istana saya. Sudah adakah yang menyuguhkan minuman untuk Anda atau makanan?" Karena sedikit ungkapan yang lembut itu, tubuh si siluman mengecil beberapa inci, keburukannya berkurang, baunya berkurang, dan kasarannya berkurang. Para armada istana cepat tanggap dengan maksud uang raja. Seorang lalu bertanya kepada siluman itu apakah dia mau secangkir teh. "Kami punya Darjeeling English breakfast atau Earl Grey, atau barangkali Anda lebih suka peppermint. Itu bagus untuk kesehatan Anda, iho." Yang lainnya menelepon untuk memesan pizza family size untuk siluman segede itu, sementara yang lainnya membuatkan sandwich dengan ham setan. Tentunya seorang prajurit memijat kaki
si siluman, dan yang lain memijati lehernya. Enak sekali, pikir si siluman. Karena tiap perkataan, perbuatan, dan pikiran yang baik itu, tubuh si siluman terus mengecil, berkurang buruknya, berkurang bau dan kekasarannya. Sebelum pengantar pizza datang dengan antaranya, si siluman sudah susut ukuran semula ketika pertama kali dia datang dan duduk dan singgah sana raja. Tapi para penghuni istana tak berhenti berbuat baik. Segera saja siluman itu menjadi begitu kecilnya sampai sulit dilihat lagi. Lalu setelah satu lagi perbuatan baik dilakukan, dia benar-benar lenyap, tak berbekas. Kita menyebut monster seperti itu siluman pemangsa amarah. Suatu kali pasangan Anda bisa saja menjadi siluman pemangsa amarah. Marahlah kepada mereka dan mereka akan tambah parah, tambah jelek, tambah bau, dan tambah galak. Masalah yang Anda menjadi bertambah besar tiap kali Anda marah kepada mereka, meskipun cuma di dalam pikiran saja. Barangkali sekarang Anda bisa menyadari kesalahan Anda dan tahu harus buat apa. Yang jadi masalah dengan kemarahan adalah kita menikmati kemarahan. Ada sejenis kecanduan dan kenikmatan besar sehubungan dengan pelampiasan kemarahan. Kita tidak ingin melepas apa yang kita nikmati. Bagaimanapun, ada bahaya dalam kemarahan, suatu konsekuensi yang lebih berat daripada kenikmatannya jika saja kita menyadari buah dari kemarahan. Dan selalu ingat hubungannya dengan kemarahan, kita akan rela membiarkan kemarahan berlalu. Marah bukanlah respon yang cerdas.